apakah keterampilan fasilitasi virtual itu masih dibutuhkan di zaman yang semakin luring ini? Saya Dani Wahyu Menggoro dari Inspirasi Tanpa Batas atau Inspirit. Kita jumpa lagi di kelas kreatif. Pada kelas kreatif kali ini saya ingin berbagi tentang bagaimana sebenarnya menjadi fasilitator virtual. Fasilitator virtual itu tetap dibutuhkan karena terus terang bahwa kegiatan virtual itu adalah kegiatan yang paling efektif saat ini apabila kita memiliki peserta yang tinggal di tempat yang berjauhan. Bagaimana sebenarnya menjadi fasilitator yang virtual semacam itu? Yang pertama saya ingin sampaikan bahwa kita harus mengembangkan satu proses fasilitasi yang empatik. Fasilitasi yang empatik ini basisnya adalah menyadari bahwa kita sebenarnya berada di ruang yang berbeda, satu. Yang kedua, kita dibatasi oleh teknologi, tidak bertatap muka secara langsung. Dan yang ketiga, kita hanya mengaktifkan 2 panca indera pada pertemuan-pertemuan virtual. Jadi saya akan kupas satu-satu bagaimana caranya kita bisa menjadi fasilitator virtual yang keren. Yang pertama saya membicarakannya adalah tentang infrastruktur. Kenapa infrastruktur fasilitasi virtual ini penting? Lagi-lagi karena sebenarnya kita berada di ruang-ruang yang berbeda. Oleh karena itu, saya ingin membenahi beberapa infrastruktur yang penting di dalam fasilitasi virtual. Yang pertama, saya lebih concern pada audio. Sehingga mau tidak mau sebagai fasilitator virtual, saya sarankan kawan-kawan investasi untuk menggunakan eksternal mikrofon. Eksternal mikrofon itu macam-macam, ada yang mulai harganya hanya Rp75.000 sampai yang harganya berjutaan. Tidak masalah, tapi yang paling penting kawan-kawan tahu karakter dari mikrofon yang digunakan. Misalnya, apakah mikrofonnya itu jenisnya adalah omnidirection, misalnya itu yang lavalier ditempel. Itu biasanya kalau menggunakan hal itu semua suara akan masuk. Dan yang kedua, biasakan untuk tidak memegang lavaliernya dengan tangan karena biasanya juga akan mengganggu. Yang kedua, bisa menggunakan mikrofon yang dynamic seperti yang saya pakai sekarang. Ini digunakan kalau ruangan kita tidak ditreatment ya. Jadi ruangannya itu bisa ruangan kamar tamu, bisa kamar tidur, bisa kamar makan, bisa teras rumah, bisa garasi, bisa halaman rumah dan sebagainya. Biasanya sebenarnya ruangannya tidak di-treat ya, tidak dirancang menjadi studio. Oleh karena itu pilihannya adalah menggunakan mikrofon yang dynamic. Sedangkan kalau kita memang punya kemewahan, punya studio yang ruangannya memang disetting kedap suara, kita bisa menggunakan mikrofon yang sifatnya kondensor. Jadi pengetahuan mikrofon ini penting karena kalau hanya mengandalkan mikrofon dari laptop dan juga mikrofon dari handphone, biasanya tidak memadai kalau sebagai fasilitator. Kadang terjadi suara yang namanya clipping. Clipping adalah pada saat suara kita menjadi pecah karena audionya tidak mencukupi untuk baik kecepatannya, kualitasnya dan sebagainya. Jadi yang pertama adalah audio yang harus kita bereskan. Di infrastruktur yang kedua kita harus bereskan adalah videonya. Nah, saya sarankan sebenarnya adalah kalau kita memang menjadi fasilitator, silakan investasi gunakan webcam eksternal. Jadi tidak menggunakan webcam yang ada di laptop. Karena terus terang saja bahwa di laptop, tidak semua laptop, bahkan semua laptop meskipun mahal, itu resolusi webcamnya rendah. Jadi kita harus beralih sebenarnya ke webcam eksternal yang saat ini harganya sangat murah.
dengan yang 300.000 saja atau yang 200.000 saja, asal kita pilih yang HD, yang 720 atau 1080 HD, itu otomatis sebenarnya gambar kita itu akan terang benderang, jelas dan enak dilihat oleh audiens. Jadi di sini triknya adalah bagaimana kita investasi untuk menggunakan eksternal webcam. Jadi tadi audio, yang kedua adalah eksternal webcam. Kalau toh kita tidak punya webcam, bisa gunakan handphone kita menjadi kamera. Toh kita kan menjadi fasilitator tidak tiap hari. Jadi bisa gunakan handphone itu diubah menjadi webcam dengan beberapa aplikasi. Silakan saja dicari di Google Play Store atau Apple Store ya. Jadi pilihannya itu. Nah, yang ketiga yang kita harus ubah sebenarnya adalah bagaimana kita menggunakan virtual background yang tidak distraktif. Jadi sering menarik ya pengamatan saya, banyak menjadi fasilitator atau beberapa event itu menggunakan banner ya, banner dijadikan virtual background yang banyak itu tulisannya kecil-kecil, warna-warni dan sebagainya. Kadang ini sebenarnya mengganggu proses pada saat kita menjadi fasilitator bagi kawan-kawan yang ada di ruang virtual. Jadi yang ketiga sebenarnya hindari virtual background yang tadi yang distraktif ya, yang banyak teksnya, gambarnya aneh-aneh, atau ya sebenarnya kita menggunakan background yang lebih terang daripada wajah kita. Ini juga sebenarnya harus dihindari. Nah sekarang kalau kita menggunakan platform Zoom atau Microsoft Teams atau Google Meet, sebenarnya udah ada fasilitasi blur. Tetapi sebenarnya fasilitasi blurnya itu sifatnya digital ya. Jadi kadang tidak sempurna, kadang justru itu juga distraktif juga karena si blurnya itu blur buatan, bukan blur alami kalau menggunakan kamera mirrorless atau kamera yang besar gitu. Jadi di sini hati-hati juga menggunakan blur karena blurnya sendiri kalau memang akan digunakan ya tidak selalu harus blur ya. Jadi kalau bisa justru mempersiapkan ruang untuk siap dijadikan ruang untuk fasilitasi. Itu yang pertama. Yang kedua yang paling penting sebenarnya adalah bagaimana mempersiapkan bahan-bahan untuk proses fasilitasi. Nah, bahan yang pertama biasanya kita kan bentuknya pertanyaan, kemudian alur, proses dan sebagainya. Seluruh prosesnya itu harus dibuat sesederhana mungkin. Kalau kita membuat slide misalnya, slide-nya harus dibuat sesimpel mungkin. Kalau bisa tidak harus pakai animasi, tidak harus banyak teks, hanya kata-kata yang penting untuk menjadi anchor pada saat kita menyampaikan pertanyaan, atau cukup hanya pertanyaan yang akan dibahas pada sesi fasilitasi kita. Jadi yang pertama sebenarnya adalah buatlah segalanya itu menjadi sederhana dan ringkas, bukan sederhana saja tapi juga ringkas. Jadi waktu mempersiapkan bahan bacaan itu dibuat seringkas mungkin. Kemudian kalau membuat slide seringkas mungkin, kalau membuat video juga sependek mungkin dan seringkas mungkin dan seterusnya. Jadi di sini yang paling penting di bagian yang kedua adalah make everything simpler ya. Jadi membuat semuanya itu menjadi sederhana dan ringkas. Bahkan saya biasanya juga menggunakan bahan bacaan yang dirancang khusus untuk mudah dibaca di WhatsApp. Karena 70% lebih peserta yang ada di dalam proses fasilitasi lebih banyak ya mengakses proses kelas-kelas online itu menggunakan handphone. Jadi percuma juga sebenarnya membuat slide yang hurufnya banyak karena tidak akan terbaca di handphone. Paling tidak hanya dikirim saja lewat chatbox misalnya di Zoom, bahan-bahannya dikirim saja gitu. Jadi dalam proses fasilitasi yang virtual, pra kelasnya itu menjadi penting. Semua bahan kalau bisa dikirim, kemudian pada saat sesinya itu lebih interaksi, dan pasca kelasnya dibuat kemungkinan untuk diskusi lewat WA secara tertulis. Nah itu yang bagian yang kedua. Nah yang bagian ketiga yang
ingin saya sampaikan adalah tentang empati tadi. Karena hanya 2 panca indera yang kita bisa aktifkan. Kita kan tadi sudah upgrade kan. Yang aktifkan hanya gambar dan telinga. Nah, kalau dua-duanya saja di bawah standar, kita sebenarnya jatuh menjadi hanya 1 panca indera yang aktif. Nah, supaya panca indera itu tidak 5 tapi 3 misalnya, karena itu kita harus aktivasi yang disebut dengan tadi empati tadi. Caranya adalah misalnya kita menggunakan tangan kita menjadi alat bantu untuk meyakinkan materi-materi atau pertanyaan-pertanyaan yang penting. Jadi video kita hendaknya juga dilihat tadi, tubuhnya itu bukan hanya kepala saja seperti ini, tapi juga tangan bisa diperlihatkan sebagai alat bantu bahasa tubuh yang tidak mungkin dipakai pada saat kita menggunakan kelas virtual. Nah, dengan cara mengaktifasi tangan kita, itu adalah alat bantu yang luar biasa untuk menyampaikan energi kita kepada peserta. Yang kedua adalah bagaimana kita menata kamera kita tuh setara dengan mata kita supaya kita tidak fokus pada layar tetapi fokus pada kamera. Di sanalah peserta itu sebenarnya ada, bukan di displaynya komputer kita. Nah, yang lain sebenarnya adalah gunakan intonasi bahasa yang lebih pelan atau lebih lambat dibandingkan biasanya. Karena kemampuan internet kita, kemampuan mikrofon kita tidak semuanya secepat bayangan kita kalau kita bicara dengan tatap muka. Jadi usahakan sebenarnya adalah bahasanya adalah dengan intonasi yang kuat, kemudian bahasanya jelas. Kalau ada bahasa yang sulit kita ulang atau kita pelankan, tetapi dengan tadi jarak antara kita dengan mikrofon itu selalu konsisten. Nah, yang terakhir sebenarnya adalah tipsnya, jangan terlalu banyak bergerak juga. Jadi hanya tangan yang terbaik, tapi tubuh itu jangan diusahakan bergerak karena peserta akan pusing juga gitu kalau kita melihat tubuh kita terlampau banyak gerakan. Jadi 3 tips itu yang penting untuk menjadi fasilitator virtual saat ini. Jadi infrastrukturnya kita beresin, ya. Kemudian tadi bagaimana menyederhanakan semua bahan-bahan fasilitasinya, ya. Alat bantunya juga dipilih yang sederhana, ya, tidak terlampau memakan bandwidth. Misalnya apakah mau pakai Miro atau pakai whiteboard segala macam silakan. Dan yang ketiga, usahakan kita aktifkan bahasa tubuh kita, tangan, ekspresi wajah, mata kita, ya, selalu kontak ke kamera, dan yang paling penting jangan terlalu banyak bergerak. Itu saja di kelas kreatif kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada kelas kreatif berikutnya.